wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pada hari ini saya bikin konten cuma berdua sama Andri ya. Nah, malam ini kita mau ngebahas apa, Andri? Malam ini kita mau ngebahas tentang penglaris ya. Penglaris yang jualan, terus kita mau ngebahas tentang pesugihan tuh kayak gimana gitu. Dan banyak sih ya di kalangan, apalagi zaman modern gitu kan. Yeah. Banyak yang orang bilang mistis itu udah gimana, tapi masih banyak sih sekarang tuh yang jualan tuh masih pakai penglaris kayak gitu. Hampir 90% saya lihat tuh. Ya karena kan semakin zamannya maju, persaingan semakin banyak, justru itu semakin banyak juga Iya, yang semakin menggunakan kuat justru ya. Ada kan buat penglaris itu, ada yang buat penglaris dia jualannya juga kadang ngejatuhin yang jualannya pinggirannya sendiri gitu. Pesaingnya ya. Yang pesaingnya kayak gitu. Dan ciri-cirinya tuh banyak banget sih ayah. Dari awal dia tuh ada yang nanam barang kayak apa sih, batu kayak itu ditanam di jualannya tuh, tempat jualnya. Ada yang berbentuk apa sih kalau hihid, apa, kipas ya, kipas. Kebanyakan sih yang jualan makanan tuh yang dari kipas, Yang dikipasin ke makanan. dari kipasnya itu. Apalagi yang jualan sate tuh kelihatan banget kalau yang jualan sate itu dikipasin biar orang-orang tuh menarik gitu. Kalau enggak juga dari, kalau misalnya yang tempat makan atau restoran kayak gitu, biasanya di tempat penggorengannya lah tuh. Itu juga bisa disimpan di situ, tempat makan. Dan biasanya kalau ciri-cirinya orang yang pakai penglaris tuh, biasanya yang jualan itu ramai. Tapi kalau kita makan di sana sama yang dibawa di rumah tuh beda rasanya ya. Aneh gitu rasanya tuh. Kalau kita makan di sana tuh berasa enak gitu. Tapi kok pas dibawa di rumah aneh gitu rasanya tuh, kok beda sama yang di kalau nggak rasanya hambar tuh pasti dingin rasanya tuh, beda lah, nggak ada rasanya lah sama sekali. Pernah saya kejadian sih ya, ini saya nyoba di tempat yang pakai penglaris kayak gitu. Dan itu penglarisnya tuh berbentuk pocong, makhluknya tuh bentuk pocong. Dan si itu tuh yang saya lihat sih ya, sampai si buat makanan itu sengaja disimpan dulu gitu. Simpen gitu, kenapa sih kok disimpan? Dan ternyata tuh si makanannya tuh diludahin. Diludahin sama si makhluk itu. Dan saya iseng nanya sama makhluk itu, kenapa kok sampai diludahin gitu. Katanya biar citra rasanya tuh enak kata. Amit dah gitu kan. Dari sana tuh saya kata ada yang metodenya tuh kayak gini, terus ada yang pakai benda, terus ada juga yang ditabur kayak ditabur tuh kayak bentuk kemenyan, ditaburin dia di halamannya. Terus ada yang buat ngejatuhin yang pesaingnya tuh. Kadang banyak itu yang pakai ini tanah kuburan ya. Tanah kuburan. Makanya nih teman-teman siapapun yang punya usaha, punya jualan gitu ya. Punya jualan, kalau sebelum kita buka jangan lupa baca doa, terus kita sapu-sapu lah, bersih. Itu tolak balanya sih biasanya. Dan ada juga sih yang pakai air juga banyak sih. Biasanya kan ke paranormal dia dia minta air, terus jadi airnya tuh disemur-semurin lah, disiram ke tempat jualannya. Banyak sih metodenya. Dan ya sih 90% kebanyakan yang jualan sekarang kayak gitu sih ya, yang saya lihat. Makanya kalau saya kemana-mana jarang sih ya, malas gitu jual jajan-jajan. Iya, termasuk saya pun kalau mau makan ngelihat dulu lah ya. Meskipun tempatnya kelihatannya bersih atau nyaman, tapi kadang kalau misalnya feeling nggak ngasih ya nggak masuk saya. Beda gitu. Dan selain itu pun makanan ada yang di tempat, misalkan di tempat makannya ini ya, kita mau take away misalkan, kadang nggak boleh. Kayak gitu. Kebanyakan sih yang kayak gitu tuh di mall sih ya. Yang kayak di mall kan katanya nggak boleh karena takut makanannya tuh berbeda katanya. Ada kalau udah dingin gimana rasanya tuh, alasannya ada aja gitu kan ya. Kalau di tempat kayak gitu. Dan kebanyakan yang anehnya tuh ke tempat kayak itu tuh yang tertarik itu tuh orang-orang yang dari luar daerah justru. Mungkin karena kalau misalkan orang daerah mungkin
udah tahu mengerti, udah nggak penasaran juga. Ya, terus makanan tidak boleh dibungkus. Itu kan kalau misalnya dipikir logika, kenapa gitu kan nggak boleh dibungkus kan? Kita yang beli kan terserah kita harusnya kan. Iya. Kita yang beli kenapa nggak boleh? Sering sih saya kejadian kayak gitu kan. Kadang gitu malas gitu kalau main kemana lihat tempat ini gini, tempat ini gimana. Ya itu kadang, ya itu kalau yang tadi saya bilang tempatnya kelihatannya bersih, nyaman gitu, rame. Tapi kadang feeling kita tuh lebih kuat gitu, mau masuk. Kadang jangan kan ada apa kan kadang-kadang gitu. Nah, saya juga pernah datang ke suatu tempat itu rame, setiap hari rame. Saya penasaran dong. Tadinya pengen tahu nyobain rasanya kayak gimana. Tapi pas saya mau masuk, ternyata kok maaf ya banyak hal-hal gitu ya. Yang kayak gitunya lah. Oh, berarti karena ini pemikatnya gitu. Dan saya sengaja bener saya yang masuk, nyobain makan, baca-baca dulu. Ya baca-baca sebisa mungkin. Ternyata pas dimakan tuh nggak ada rasanya. Ya. Ya apalagi kalau kita pas udah doa gitu, tempat itu ramai, terus kita makan sebelum berdoa dulu sebelum makan. Rasanya tuh jadi aneh gitu kan. Iya. Kalau kata orang enak tuh kok kata saya enggak gitu. Kadang ya yang saya rasain di tempat itu pas saya maksain masuk, rasanya tuh ya dingin, ya hambar. Padahal kan makanan baru disajiin kan harusnya hangat gitu atau panas. Tapi kalau ini ya yang pernah saya lihat apa sih efek yang dari pocong itu tuh bisa pengaruh ke badan juga loh. Iya, ke siang makannya. Pengaruh ke badan, terus itu bisa menimbulkan penyakit sebenarnya. Makanya nih kalau teman-teman mau jajan kemana-mana jangan lupa berdoa dulu masuk ke suatu tempat makan. Kita jangan lupa berdoa lah kemanapun. Seenggaknya kita bismillah lah sebelum nyuap apapun itu. Karena kan itu juga bisa nolak itunya apa? Hal negatifnya. Si yang jelek-jeleknya. Nah, kalau misalkan menurut Andri nih daerah sini aja lah, ada nggak yang kayak gitu? Banyak sih ya. Banyak yang saya lihat. Makanya kalau saya di base camp ini kalau mau jajan tuh bingung, makanya mending saya beli lewat aplikasi online gitu. Lewat ojol kayak gitu. Karena kalau saya ke tempat langsung kok jadi malas gitu. Awalnya yang jadi lapar, lihat kayak gitu jadi gak lapar gitu. Ujung-ujungnya beli ke warung, beli Indomie gitu kan, masak. Udah aja mending gitu, lebih aman gitu. Yang lebih aman, yang lebih steril gitu. Iya, kalau buat teman-teman yang tahu lah ya hal-hal yang kayak gitu pasti lihatnya pun udah mual duluan sebenarnya kan. Kayak misalkan sempat ada juga kan yang viral yang di TV atau di mana gitu yang jualan cuanki yang si yang diludahin ketangkap kamera diludahin sama si penjualnya. Berarti kayak gitulah kalau misalkan si makhluk halus ngelakuin kayak gitu. Jadi kan kita juga jijik berarti makan. Nah, selanjutnya gimana Andri? Andri mau coba interaksi sama yang daerah sini? Boleh sih. Cuman ya ini mah sharing aja sih. Kita bukan buat ngejelekin yang jualan tuh kayak gimana gitu kan. Dan wajar mungkin ya karena banyak pesaing. Karena banyak pesaing pasti. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Banyak orang tuh pengen yang usaha instan, yang pengen langsung rame gitu. Dan yang saya lihat sih kebanyakan sih ya kalau enggak sosok pocong. Yang itu nanti sosok hewan kayak ya binatang kayak gitulah. Kayak gitulah tapi yang paling males tuh yang sosok pocong ini. Iya. Dan dia pun ada di sini loh. Kita omongin dia ya datang. Gimana? Ya kalau mau diajak ngobrol boleh. Nanti saya ajak ngobrol. Asli merindingnya ada loh ini. Ini kita ada di lantai 2 kan ini ya. Ini sebenarnya ada di lantai bawah. Sampai sini. Ini yang belakang kamera kita juga merasakan.
Ini dari tadi saya panas sebenarnya. Ada loh, kita omongin mereka ada. Ikut hadir, merasa terundang mungkin. Kita masukin aja ya. Boleh sok. Aduh, bau ah. Ngomong kan aing. Untuk saha nu ngomongkeun ah. Nu ngomongkeun nu lain saya mah. Nah, datang ka dia. Emang udah undang gitu. Diomongkeun. Di mana itu? Di mana? Oh, diharap itu. Terus lila. Itu tempat makan itunya. Nggak seberapa tahun darinya. Kode. Dikumahakeun eta teh dikumahakeun dahareuna. Dikumahakeun Di Ciduan. ciduhan. Meh gurih gitu. Mengeuna. Gila ya udah. Kayak didinya dibere naon? Dibere naon? Heeh. Rapat aneh-aneh. Minta menyan we. Oh, kemenyan. Tuh aya nu rek nanya sih. Nanya naon? Itu tuh makanannya biasanya diludahin tuh sama siapa? Sama dia. Sama dianya. Kabeh teh teh. Oh, atuh. Dibere menyan teh sabaraha kali saminggu atau sabulan? Oh, enggak poe. Ada di puluhan mah. Cicingna di mana? Di tukang. Ente maksudnya diasupkan kana benda atau Tuh. Cicing we ada di sini bere tempat. oh. Oh jadi memang biasanya tempat makan yang ada itu ada tempat khusus buat si itunya. Kalau nggak dia diam di dapur di pojokan deket tempat makan biasanya. Kalau misalnya kita mau makan dia pasti di pinggirnya kieu diri nyiduhan. Lamun anu rek makana ngadoa heula kumaha? Loh, gitu tuh we rasana. Teungitnya tengaruhnya berarti nu diciduhan. Nah, iya. Teman-teman ini sosoknya tuh pocong ya. Yang suka yang ngasih sari-sari yang lain lah buat di makanan. Dia sosoknya pocong tinggi gede sini pocongnya. Kalau mukanya ya seperti itulah ganteng. Sekali itu dia hareudang saya nah. Oh, beda keluar. Soalnya nggak keruan dia. Itu nggak keruan bro. Keur ngobrol justru. Sekali itu hareudang. Juk. Nah, buat teman-teman balik lagi ya kalau misalkan ya punya feeling mencurigakan atau apa, sebelum makan berdoa dulu lah lebih baik. Paling aman sih ya kemana-mana berdoa aja sih ya. Kalau kita masuk ruangan, masuk tempat, masuk ke tempat makan, sebelum makan kita berdoa. Itu yang paling tolak balanya lah. Ya kan paling memang alami. di agama manapun diajarkan untuk berdoa dulu sebelum makan ya. Yang paling yang bahaya tuh sih ini ya. Nah, yang efek yang udah dimakannya itu yang bisa bikin orang kanker. Makanya kan sekarang penyakit itu aneh-aneh. Yang ada kanker, terus apalagi yang dari virus pun sekarang yang gak jelas gitu yang asalnya dari mana. Nah, itu efeknya tuh ya dari makanan yang kayak gitu. Iya, karena kan mungkin disajikannya juga nggak Iya. bersih atau gimana ya. Karena pakai yang kayak gitu, yang penting masak. Karena dia sarinya ditambahin sama yang kayak gitu. Nggak tahu kan benar masaknya bersih atau enggaknya. Iya. Terus yang saya lihat barusan nih, yang sosok barusan tuh dia tuh kayak masak nih semua makanan,
terus dia disimpan disimpan satu ruangan semua tuh. Nah di sama dia diludahin dulu, baru dia disajiin gitu. Ya kalau nggak pun lagi misalkan ada yang lagi makan gitu di situ, dia di sampingnya diam, tiap kita mau nyuap dia ngeludahin gitu. Jadi perasaan gitu. mah nikmat makan. Tapi kalau kita berdoa dulu sih enggak ya? Iya, insya Iya. Allah. Insya Insya Allah. Allah gitu. Insya Allah kalau kita berdoa dulu, insya Allah yang hal-hal yang gitulah. Ya nggak akan nyerap lah. Karena kan sama doa juga apapun ya bisa pergi lah kayak gitu. Kadang ini ya, pernah sih saya ngalamin. Kita lagi jalan tiba-tiba gitu ada yang pengen nengok, pengen masuk aja gitu. Ada yang kayak gitu, yang apa penglarisnya itu, supaya kita pengen masuk terserah di dalam tuh kita bingung, kok aku kesini gitu. Pernah sih kayak gitu. Ya itu antara mata yang dipanggil atau hati yang dipanggil tuh kadang-kadang gitu. Kadang kayak gitu. Udah masuk tuh ngapain ya kesini, balik lagi gitu. Kadang orang yang kesana jadi penasaran gitu, jadi belanja atau beli makanannya atau gimana. Tapi yang kebanyakan sih ya tren di Indonesia pakai penglaris tuh ya Iya. kayak gitu sih. Dari Kebanyakan makanan. pocong. Kebanyakan Karena kan pocong. kalau di kita kalau misalnya lagi tren satu makanan, Heeh. pasti tempat lain buka makanan Ning yang sama, sama. iya. Jadi pasti Ya pakai saling itu. inilah, saling gimana ya, saling menjatuhkan. Dan ada misalkan yang jualan tuh, yang kasihan tuh yang walaupun makanannya enak atau sajiannya bagus, Tapi dia pure gitu dia pure gak pakai apa-apa tuh, kadang dia gak laku gitu. Banyak yang kejadian kayak gitu yang sering dilihat. Teman-teman pun pasti ada yang lah, kita masuk ke tempat makan yang sepi gitu, tapi makanannya enak kok tapi sampai gak laku gitu. Nah kebanyakan tuh yang ditutup ruangannya. Di tempatnya tuh kayak orang kita gak tahu itu tuh ada tempat makan. Iya dibikin sepi lah kayak Dia gitu. bikin sepi. Sering loh kayak gitu, banyak lah, bukannya sering. Ya pengalaman ini aja lah, teman saya pun ada yang tempat usahanya dibikin sepi gitu. Dan pas dicek ke lokasi itu memang Ditutup kayak ditutup, ditabur tanah itu di depannya, dan dia alhamdulillah setelah dikasih tahu dan caranya harus kayak gimana, alhamdulillah sekarang jalan lagi tempat usahanya. ya dinetralisasi lagi. Makanya sih ya, bukannya kita menganjurkan gitu, menganjurkan untuk itu, tapi setidaknya kita berdoa lah. Kalau kita punya usaha apapun itu, paling mujarab itu kita paling berdoa sama yang di atas. Iya memang Gak itu perlu sih kuncinya. gak perlu kita minta ke yang lain sih. Betul. Minta sama Allah. Tapi kan tadi kan sempat disampaikan tuh yang kalau kita makan di tempat yang si tempat makan itu ada penglarisnya gitu. Kayak misalnya makanannya itu diludahin. Nah itu efeknya tuh bisa diperjelas lagi nggak? Tadi agak kurang ini. Buat si orang yang makannya ada efeknya nggak gitu? Ada, jadi sari-sari sip itu tuh bisa jadi penyakit. Entah itu yang dari awal dia dari muntaber, entah tuh kepanjangan, misalkan penyakitnya tuh entah jadi kanker, entah itu dari ada timbunan dari badannya jadi penyakit yang aneh-aneh lah pokoknya. Yang biasanya sih di organ dalam penyakitnya tuh, kalau kita keseringan gitu, keseringan kayak gitu. Tapi kalau yang gejala awal tuh dia dari sakit perut kayak gitu sih kebanyakannya. Nggak enak perut lah ya kebanyakan. Saya pernah sih kecolongan waktu itu, entah kenapa gitu. Pernah saya makan di satu tempat dan ternyata itu pakai rame gitu, penasaran kok bisa rame. Kecolongan itu saya aneh baru kali itu. Masuklah saya tuh ke ruangan itu dan pas makan tuh mural banget asli. Baru aja bisa dibilang tuh makan sate ya. Baru aja satu tusuk sampai saya gak dihabisin. Dan ternyata pas saya terawak, astagfirullahaladzim gitu kan. Sosoknya tuh nggak satu gitu, Banyak. banget dari entah tuh dari pocong, terus ada yang tinggi gede juga. Kata gue kok bisa gitu, bisa nutup sampai bisa saya gak bisa lihat gitu. Pernah kejadian sampai kayak gitu. Kayak Makanya dibikin mata, dibikin apa ya ibaratnya, bikin linglung lah gitu. dibikin linglung lah gitu. dibikin linglung sering sih. Pernah kejadian waktu sekali-kalinya itu waktu itu. Kan ogah lagi tiap ngelewat ke situ. Tiap ngelewat ke sana, oh udah biarin aja gitu. Itu sama hak masing-masing ya.
Kalau mau yang pakainya mangga silakan, ada konsekuensinya juga kok. Ya itu perjanjian masing-masing. Masing-masing lah. Ada konsekuensinya, tiap apa yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya. Entah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Nih, kalau dari secara kacamata orang biasa gitu ya, ciri-ciri yang bisa dilihat satu tempat makan misalnya yang pakai penglaris gitu, misalnya, bisa dilihat dari apa tuh biasanya ciri-cirinya? Biasanya sih ya, dari logonya tuh dia unik, dan pas orang lihat tuh menarik gitu, walaupun si logonya itu biasa aja gitu ya, tapi pas dilihat orang tuh menarik kok, aneh gitu, pengen masuk kayak gitu, Bikin penasaran. Terus yang kedua, rame tapi pas kita makan rasanya tuh biasa aja gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kita rame tapi makanannya enak, tapi pas kita bawa ke rumah makanannya hambar. Tapi kalau secara tempat biasa aja ya, maksudnya. Kalau tempat sih biasa aja. Jadi kita nggak bisa bedain nih, oh ini tempat pakai penglaris gitu. Kalau orang awam melihat gitu. Kalau tempat sih ada yang bisa dilihat nggak? Kadang dari ini ya, arsitekturnya tuh dia gimana ya, banyak pajangan-pajangan, dan itu pun yang pajangan kuno. Terus dari di tempatnya itu kayak ada bunga-bunga kertas. Sering kan banyak sekarang tempat-tempat tuh pakai bunga-bunga kertas. Nah itu biasanya identik. Berarti kasihan ibu-ibu PKK yang suka bikin bunga ya? Enggak juga sih. Enggak juga, tapi kebanyakan yang kayak gitu. Dan itu nyangkut ke sama pesugihan juga. Tapi kalau yang lebih ketara sebenarnya ada tempatnya, kalau misalkan kumuh lihatannya tapi tetap rame. Kenapa coba kan? Nah, kayak gitu ada. Paling dari tempat kelihatan nggak bersih. Iya. Kita pun ogah gitu harusnya kan mau masuk, tapi orang tuh tertarik. Ya, kalau siapa sih misalkan yang mau makan tapi tempatnya sendiri nggak, ya kurang layak lah kayak gitu. Ibaratnya kotor, ya nggak enak lah dilihatnya. Tapi kadang kan aneh, nah sih rame wae kan gitu. Ya balik lagi sih itu kalau kita mau makan ya baca Terserah doa gitu. dulu. Iya. Baca doa dulu. Makanya gitu kan, kalau saya orangnya gimana ya, karena kemana-mana lihat gitu, jadi malas kalau mau main. Malas apalagi lihat jualan yang gitu. Mau kesini ini gini, mau ke sana jualannya pakai itu, jadi serba salah gitu. Hujan. Kadang pernah kejadian, saya main ke mall, dan di mall pun ada loh. Pasti Iya, asli di mall pun, sekelas mall yang udah modern mewah gitu, masih banyak yang pakai kayak gitu. Ya udah nggak hal aneh lagi ya kayak gitu sebenarnya, karena memang mungkin ya tuntutan banyak saingan. Balik lagi gitu, yang saingan, dan banyak orang yang pengen instan gitu kan. Pengen instan, dia rame dan gak mau lihat apa prosesnya dulu kayak gimana. Tapi kalau orang yang makan di tempat makan yang pakai penglaris, itu biasanya orang yang sekali makan dia nggak akan balik lagi, atau misal biasanya dia si customer itu bisa balik lagi nggak? Kalau orangnya dia nggak ngeh, bisa balik lagi ya, karena kan wah enak ini. Enaknya itu ya karena ada hal yang itu gitu. Tapi kalau dia tahu, orang itu gak akan. Pasti yang orang yang ngeh, pasti yang makan di sana, tapi pas dia bawa ke rumah gak enak, dia gak akan balik lagi. Biasanya sih kayak gitu. Kalau tempat yang benar-benar bersih ya, kalau misalnya kita take away itu kita pesan dari manapun, tetap rasanya akan berubah gitu, makan di tempat atau di manapun. Kalau enak ya. Ya enak ya udah enak gitu. Gak ada ya hal-hal yang itu. Makanya kebanyakan sih yang penglaris kenapa nggak boleh dibawa gitu ya, itu kalau keluar kalau dari makan nggak di tempat situ rasanya pasti berubah. Ya kadang kan zaman sekarang juga saya pernah baca tuh ya yang kita bisa pesan online lah ya kayak gitu. Kadang ada satu tempat yang nggak ngebolehin untuk
si misalkan Andri beli ke sana nggak boleh, Iya. jadi harus tetap makan di sana, nggak boleh di take away gitu. Makanya sih yang paling aman udah kalau saya jajan-jajan lewat ojol udah. Gak lihat bodo amat sih gitu jualan mau pakai apa gitu. Penting kita mau makan bodo aman gitu. Kan kalau kita ke tempat gitu lihat itu kesuges gitu, mau makannya juga jadi ogah. Kalau lewat ojol kan bodo amat dia mau jualan pakai apapun. Kan udah sampai rumah kita makan bodo amat. Yang paling aman sih ini masakan rumah. Udah itu paling aman. Nggak bisa masak juga, yang penting memasak sendiri. Masak telur juga udah paling aman sih, masak yang di rumah. Terus gini juga saya pernah kejadian dia tuh pesugihan tapi dia jalurnya tuh lewat jualan kayak gitu. Dan si jualannya itu gini ya, tiap maghrib sama subuh dia tuh di Kemenyan ngebakar kemenyan. Pernah ini kejadian di tetangga saya ngebakar kemenyan, dan sudah bakar kemenyan si warungnya tuh ramai banget. Dan gimana ya, tapi sebelum ngebakar kemenyan si warungnya biasa aja gitu. Dan setiap itu kan dia ruangannya tuh panjang banget ya, banyak banget dia punya rukonya. Nah setiap rukonya itu dia punya ruangan khusus di bawah tanahnya kayak gitu. Dan ya sih ciri-cirinya biasanya kalau yang pakai penglaris kayak gitu dia tuh pasti ada ruangan khusus buat Si makhluk gitu. ya. Kayak gitu. Ngeri sih kalau kita jabarin semuanya. Iya. Banyak-banyak jenisnya, apalagi kalau kita ke pasar sih. Iya, kalau itu udah jelas. Dan yang saya tahu juga kalau misalkan orang yang nyugih ya kayak gitu, kalau misalkan banyaknya ke binatang, dan si pemiliknya pun kalau tanpa disadari, maaf, kepalanya tuh menyerupai apa yang dia itulah anut ke situ, misalkan ke Perjanjiannya ya. misalkan ke kera ya, mirip kayak itu. Ngeri sih sebenarnya. Pernah sih ya ini kejadian. Waktu itu pernah saya belanja ke pasar. Emang ya udah ramai banget udah masa bodoh kan saya. Tapi itu sosok pas saya mau beli, saya gak lihat sosok yang jualan. Pas saya nengok kayak kepalanya kayak babi aja, kaget lah. Loncat di astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi ya udah nggak tahu gitu kan, nggak usah dibilangin gitu. Sosoknya kayak babi tapi dia ngomong kayak manusia gitu, kepalanya anjing gitu. Kering gitu kan ya. Ya bisa kebayang kan gimana ya ngerinya kayak gitu. Kayak Cut Patkai gitu kan, sosok babi dia bisa ngomong gitu kan, aneh gitu kan. Tapi Kayak kalau bentuk-bentuk penglaris kan ada yang diludahi. Terus selain itu ada apa lagi biasanya? Biasanya yang ditabur, dia ditabur tuh ke entah itu dia ke makanan, entah itu dia di ruangannya. Terus biasanya sih banyak kan di halaman. Terus yang katanya pernah ada tuh yang celana dalam. Ya ada, ada. itu Benar ada. Itu celana dalam biasanya sih ke tukang bakso itu. Tukang bakso, dia itu celana dalam tapi menurut kepercayaan mereka sih ya. Tapi celana dalamnya itu harus yang benar-benar belum kepake gitu, yang bersih. Yang bersih, terus dia dimasukin, direbus katanya. Dan pernah kejadian nih, tetangga saya cerita, dia tuh kerja di tempat tukang bakso yang ramai banget. Dia tuh mau pulang mau pulang katanya mau bikin bakso dulu buat di rumah. Dan ternyata sih ada celana, pas diangkat tuh ada benar-benar celana dalam. Jadi celana dalamnya tuh disatuin sama rebusan air bakso. Satu direbusan sama bakso. Dan si pemiliknya bilang di sana, nggak apa-apa kok, ini tuh celana bersih katanya, celana bersih dan belum pernah kepake. Ya tetap aja sih ya, namanya buat organ dalam. Buat dimakan gitu. Iya kan, gimana gitu kan, jadi Mikir-mikir yang aneh gitu. Ya gitulah. Banyak kepercayaan sih kayak gitu. Terus
ada juga sih ya, dari bumbu masaknya misalnya dia bumbu masaknya dibawa ke apa Dukun. ke dukun kayak gitu, terus dia pakai masak kayak gitu ada. Terus dari pemakai misalkan orang pakai dari alat kecantikannya kayak gitu biar lebih menarik, ada kayak gitu. Banyak sih kalau di Jualannya beda. Jualannya beda. Bahkan parfum pun ada loh. Parfum misalkan saya punya parfum ya, saya bawa ke orang pinter aja buat ini biar lebih daya tariknya kita pakai itu daya tarik ke orang lain tuh ada gitu, beda gitu. Sosoknya tuh ya aneh-aneh. Ya itu sih yang paling konyol tuh yang waktu itu yang saya jajan ke pasar dia belanja ke pasar disuruh sih waktu ke pasar lihat sosok itu, astagfirullah kaget gitu. Kayak Cut Patkai gitu kan ngomong gitu, pengen ketawa iya, emosi iya gitu kan lihat sosok badan manusia itu kepala babi ngomong gitu, gak fokus jadinya kita mau belanja tuh. Tapi memang gimana ya, itu mah urusan masing-masing Iya lah sih, ya. itu mah udah terserah itu kan, mereka juga udah siap menanggung konsekuensinya kayak gitu. Dan memang mungkin menurut mereka untuk jualan secara normal sulit. Mungkin ya. Ya itulah ambil jalan pintas instan. Biasanya orang yang lemah iman sih itu ya. Masih banyak yang orang-orang jualan yang memang dia murni makanannya enak, disajikan dengan benar, masih banyak. Tapi memang untuk ya zaman sekarang memang kita harus pilih-pilih lah, jago-jago pilih-pilih tempat makan atau apapun itu. Terus ini ya, kita masuk ke tentang pesugihan. Ini yang paling ekstrim sih. Percaya nggak sih ya tentang pesugihan gitu? Percaya lah, saya percaya. Nah, sebelum masuk membahas tentang pesugihan, Kang Adi bisa jelasin dulu nggak? Maksudnya pesugihan itu apa gitu? Pesugihan itu sugi itu dia apa? Ada perjanjian, ada keterikatan sama makhluk siluman sih biasanya. Kebanyakan sama siluman. Dia bisa ngasih apapun ke siluman itu, dan siluman itu pun bisa apa yang dia pinta gitu, kayak gitu. Jadi pesugihan itu lebih identik untuk Kekayaan mendapatkan kekayaan duniawi sih kebanyakan. Tapi pesugihan itu tumbalnya itu enggak hanya manusia loh, banyak. Dia tuh ada dari disuruh bikin bangunan, ada juga loh. Ada yang suruh bikin bangunan, terus ada yang suruh jualan juga ada. Yang suruh jualan dari pesugihan tersebut. Biar tahu-tahu yang jualannya itu, kalau menurut orang normal ya, yang belinya itu manusia, padahal yang belinya tuh entah itu kera atau apa. Banyak loh, saya sering yang lihat kayak gitu. Dan manusia, ada sih manusia yang jajan, tapi kebanyakan tuh hewan gitu yang jual, yang belinya. Pastilah teman-teman di lingkungannya pernah lihat warungnya tuh rame, tapi padahal tetangga kita yang jualannya tuh yang nggak kenal gitu. Kayak gitu, yang nggak kenal tiba-tiba aja jajan aja di situ, padahal kita nggak tahu siapa sih orang gitu. Kita nggak pernah lihat di tengah itu. Sering kan kayak gitu. Yang pernah kejadian sih gini, tentang pesugihan tuh, yang jadi tumbal sih ya. Misalnya nih, dia tumbalnya tuh harus ngebangun, dia tuh ngebangun rumahnya tuh harus setahun sekali. Tapi kalau dia nggak ngelakuin itu, dia efeknya ke keluarganya juga. Pernah ada kejadian dia entah lupa atau gimana, ada keluarganya itu yang kena, dan itu pun nggak logis lah. Dia cuman jatuhnya tuh kepleset, jatuh langsung meninggal di tempat. Kayak gitu. Dan ini sih teman-teman, just info aja ya, yang orang yang meninggal karena tumbal itu bukan roh kita yang diambil, tapi korin kita yang diambil sama siluman tersebut. Karena roh kita itu ya udah, kita udah ada alamnya tersendiri. Alamnya tersendiri, dan kita
di alam kubur ditanya tentang amal ibadah kita selama di dunia ini. Gak ada sih orang yang bilang roh kita diambil sama siluman itu. Emang dia siluman itu ngomong lebih Tuhan, bener gak? Kayak gitu. Jadi pesugihan itu istilahnya perjanjian manusia sama makhluk Siluman untuk mendapatkan hal kekayaan. Jadi ada perjanjian. Ada perjanjian. Dan biasanya itu mereka minta tumbal. Dan tumbalnya beda-beda sih. Enggak nyawa nyawa orang selalu sih. Ada juga ya mungkin minta tumbalnya, misalkan sebulan sekali dia harus disuguhkan dengan memotong kambing kayak gitu, atau sapi yang kayak gitu juga ada. Jadi tergantung perjanjiannya perjanjian ya. Tumbalnya mau apa gitu. Terus pesugihan itu kan ada berbentuk dari tuyul, itu namanya pesugihan juga. Kita babi ngepet gitu. Yang paling kocak sih tuyul sih kalau kata saya. Bener, lucu ini. Kalau tuyul ciri-cirinya sih orang yang punya piara tuyul itu biasanya dia kalau jalan si tangannya tuh ke belakang kayak yang lagi gendong anak, sering saya pernah saya lihat kayak gitu, lagi gendong anak gitu. Si tuyulnya tuh dia nemplok ya di punggung, jadi lagi cari mangsa gitu. Mau dilepas di mana mungkin. Dari paksa. Terus biasanya sih si istrinya itu, bukan mitos ini mah, emang ini kejadian kayak yang saya lihat, si istrinya itu harus menyusui si tuyul tersebut, dan itu pun bukan susunya yang disedot sebenarnya, darah si istrinya tersebut yang disedot kayak gitu. Ya itu pun kan efeknya sebenarnya nyawa juga itu. Iya. Lama kelamaan kan darah habis. Sehabis. Dan si tuyul pun nggak gini loh, si tuyul itu nggak seenaknya kita bisa suruh. Jadi dia ada jam-jam tertentu yang dia harus kerja, jam-jam dia harus main juga ada kayak gitu. Dan efek tolak tuyul tuh apa yang orang bilang yang harus pakai apa itu keyup dan kepiting kecil lah gitu. Kepitingnya itu emang bener loh itu. Saya pernah kejadian iseng ini ya, pernah dulu tetangga katanya sering kehilangan uang gitu, dan kehilangan uangnya tuh nggak banyak, cuman 1 lembar gitu. Emang tuyul tuh nggak bisa banyak, dan tuyul pun nggak tahu hitungan angka nominal itu, nggak tahu nominal sebenarnya. Jadi ngambil. Iya, dia ngambil cuman asal sebenarnya, ngambil. Dia nggak tahu itu nilainya 1.000, entah tahu dia 10.000, nggak tahu dia 100.000. Yang penting dia tahu ambil. Pernah saya kejadian nih, tetangga banyak yang hilang di sana uang. Iseng lah saya cari kepiting ke sawah. Saya gantungin dong depan rumah. Diamin, saya tungguin dari dalam rumah tuh. Diliatin, bener ada dimainin sama dia. Digoyang-goyangin kayak gitu. Oh ini kata yang sering tetangga hilang. Bener sosoknya tuh hitam kecil. Telinga tuh kayak, tahu gak film Hobbit? Lancip. Iya lancip kayak gitu. Terus Bukan orang pintar aja yang lancip ya. Lancip. Si giginya tuh ada yang taring, ada yang ompong juga ada, rupa-rupa sih. Terus rambutnya tuh dikuncir, yang saya gitu nemu. Dan si ini tuh celana doang. Kayak popok gitu. Iya, kayak pakai popok. Bener tuh kayak yang di film-film liatin emang kayak gitu. Yang di film-film tuh sosok tuh kayak itu emang bener kayak gitu sosoknya gitu. Iya. Nih, Andi kan biasanya orang yang pesugihan itu ada tumbal. Nah, target untuk orang yang ditumbalkan itu biasanya seperti apa gitu? Biasanya ya Kalau ke orang misalnya. Orangnya tuh yang lemah iman pertama dia lemah iman. Terus dia biasanya jakit yang orang-orang miskin, mohon maaf ya, orang-orang yang kurang dia tuh lemah iman. Yang kedua orang-orang yang kurang mampu.
yang dijadikan dijadikan target untuk tumbal pesugihan. Kalau nggak gitu dia efeknya ke keluarga dia tersendiri. Gak mau dong kita sejahat-jahatnya manusia gak mau keluarganya kena imbasnya juga biasanya. Yang saya pernah kejadian sih ya, tetangga saya kayak gitu. Biasanya dia yang lemah iman, jarang ibadah. Terus yang itu ada yang kurang mampu karena dia dipasok terus. Gak tahu ya sebenarnya di belakangnya itu ada unsur tersebut. Kadang kan pancingannya itu kayak misalkan buang uang gimana gitu diambil. Nah itu kadang jadi targetnya. Pernah ada yang metodenya ya, metodenya kayak gitu ada. Jadi dia buang uang, dia ambil ada. Makanya kita kalau buang uang kata orang tua tuh harus dilangkahin. Nah itu tuh bener kan kalau nemu uang harus dilangkahin. Bener itu bener. Karena itu tolak balanya. Jadi ngebalikin lah. Iya, kalau kita nemu uang dimanapun, langkahin 3 kali sambil kita baca doa, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Takutnya kan ada orang yang mau niat jelek kayak gitu ya. Kita langkahin atau kita nemu uang, amalin aja deh ke masjid. Jangan kita bawa. Itu sebenarnya bukan hak kita. Gitu. Walaupun misalkan itu bukan uang buat tumbal gitu ya. Kayak gitu. Kadang kan ada suka nemu uang gitu, misalnya uangnya disimpannya rapi gitu, ditatanya rapi, tapi dan tidak ada gulungan apa-apa. Kadang uang itu dan memang ada waktu itu ada cerita dia nemu uang setumpuk gitu, dan itu rapi, nggak berceceran di mana-mana, jadi kayak yang sengaja disimpan aja biar orang diambil gitu. Ya mungkin ya itulah lagi mencari sesuatu ditumbalkan. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba nemu uang gitu ya, gundukan uang rapi, jadi hati-hati, jangan bahagia dulu. Iya benar, jangan bahagia dulu karena belum tentu itu hak kalian gitu. Kalian ambil itu, nyawa kalian yang hilang gitu. ya, Amit-amit. Nah terus saya sempat baca, jadi kalau ciri-ciri orang yang dijadiin tumbal, katanya biasanya orang yang nggak bisa ngelihat, terus tiba-tiba dia sering jadi bisa melihat makhluk halus gitu. Itu benar nggak? Benar. Salah satu ciri orang yang dijadiin tumbal. Gitu. Benar. Biasanya dia tuh kalau orang Sunda jadi bisa lempuh yuni, jadi orang sering lihat. Jadi dia tuh jadi lebih sensitif karena interaksinya dia lebih sering gitu. Teman saya Bobby berarti gimana? Dia mah udah dari lahir. Dia udah dari lahir gitu. Beda cerita itu. Biasanya dia jadi lebih sensitif gitu. Karena dia keseringan didatangin makhluk kayak gitu. Karena dia udah ditarget, jadi kan sering tuh dia datang ke rumah sampai lagi tidur diganggu, lagi aktivitas apapun diganggu lah, otomatis dia lebih sensitif. Dia lebih sensitif, jadi lebih peka, jadi lama kelamaan jadi dia lihat. Ngeri ya sebenarnya kalau pesugihan gitu kan, mintanya tumbal bayarannya, dan ya itu nggak bisa dianggap sepele sebenarnya. Iya. Dan ada lagi lah metodenya yang nikah. Pernah dengar gak? Nikah sama jin. Nikah sama jin. Ini kejadian pernah sih sama, bukan teman saya punya kenalan sih ya. Bukan teman ya, kita pernah ngobrol bareng. Dia tuh pernah ngelakuin perjanjian nikah gitu sama almarhum itu. Awalnya dia sih nggak percaya katanya. Kata kuncennya tuh, juru kuncinya tuh dia diminta tarif sekitar berapa ya, lupa lagi, 15 juta. Dia gak percaya awalnya karena kesini saya minta buat cari uang katanya, bukan buat ngeluarin uang. Katanya dia ya udah sok laksanain dulu apa yang dia minta, otomatis dia tuh ada ijab kabul katanya, sama kayak kita mau nikah sama manusia biasa. Dia ijab kabul katanya kayak gitu. Dan sosoknya tuh apa yang kita inginkan, misalnya cowoknya pengen jadi artis seperti Luna Maya gitu, ceweknya tuh bener, ceweknya itu ada katanya, dia datang ke kamar ngelakuin hubungan suami istri kayak gitu kan semalam, tapi udahnya tuh kita ngerasa nggak kayak ngelakuin hubungan gitu ya, biasa aja gitu. Dan besoknya dia tuh ada kata kunci, kamu harus pergi ke sini, tiba-tiba ada yang ngasih uang gitu, gak orang yang dikenal ini katanya,
kemarin saya punya utang sama kamu, tiba-tiba dapat uang berapa gitu. Pernah kejadian nih, tetangga saya masih ada hubungan saudara sih ya ini. Dia tuh pernah jadi target tumbal sih ya. Target tumbal sampai dia sebelum meninggalnya tuh dia kesurupan sampai berapa tahun gitu. Gak sembuh-sembuh gitu ya. Udah dari kiai, udah dari mana-mana itu Susah ya. susah, gak ada yang bisa sembuhin. Sampai akhirnya dia gak kuat mungkin ya, gak kuat, dia meninggal. Sakitnya tuh udah badannya tuh udah kayak Habis tinggal ya, tulang, habis. tinggal tulang banget. Kasihan gitu liatnya. Dan saya pun di sana sosoknya nggak bisa nolongin gitu, karena ini udah ada kayak perjanjian tersendiri lah. Udah ada terikatan, Nggak bisa diganggu. nggak bisa diganggu. Kalau diganggu nanti efeknya ke saya juga. Pasti minta ganti yang lain. Nah itu kalau kita misalkan ada pengganti ya bisa aja sih, cuman ya bingung gantinya sama siapa mas ya. Tetap aja nyawa mintanya. Susah gitu. Dan gimana ya kalau yang ngadepin kayak gitu sih, intinya kita rajin-rajin ibadah sih ya. Ya. Kalau kita pengen penolak kayak gitu, sering-seringlah ibadah, jangan lepas dari air wudhu lah. Biasanya orang yang sering ibadah itu paling susah dia. Paling susah buat kena buat jadi Hal-hal target jahil lah ya. target Karena memang jadi negatif. tameng kita sendirilah itu kan. Itulah sebenarnya sih ya, nggak gratis kok ya apa-apa, nggak susah-susah, penting kita rajin ibadah. Rajin ibadah insya Allah terjauh lah dari hal-hal negatif. Dan karena si makhluk kayak gitu pun bisa ngelihat orang yang rajin ibadah sama enggak, karena beda dari cahayanya. Kadang mereka bilang kalau orang yang rajin ibadah tuh mereka lihat silau. Nggak mampu dia lihat orang itu. Kalau misalkan yang orang yang biasa yang ya ibadahnya acak-acakan, dilihatnya ya itu auranya redup. Itulah yang mereka suka kayak gitu. Paling rentan gitu. Nah kalau untuk tumbal, nah itu tuh biasanya tumbal itu di perjanjian awal aja apa kontinu, ada lagi per berapa dia nanti minta tumbal lagi? Per tahun biasanya kayak gitu. Per tahun sekali, per setahun sekali biasanya dia minta tumbal. Dan itu pun ada loh perjanjiannya sampai turun temurun. Misalkan si perjanjian awal tuh orang tuanya, dan si anaknya tuh harus nerusin. Jadi walaupun nanti suatu saat misal orang tuanya yang punya perjanjian sudah meninggal, si anaknya tuh harus nerusin. Ada yang kayak gitu. Kalau nggak nerusin ya itu keluarganya itu dia habis. Kalau nggak dari entah itu dari hartanya dia habis. Kalau nggak keluarganya tuh ada aja yang meninggalnya yang kurang logis lah. Nggak wajar. Ada aja yang kalau dia gak nerusin. Gitu sih perjanjian banyak juga. Yang ngeri itu ya gitu. Perjanjian yang dia gak tahu konsekuensinya seperti apa, anaknya yang kena gitu, yang gak tahu apa-apa. Ya efeknya kemana-mana lah ya. Iya, makanya lah syukurilah apa yang kita punya gitu ya. Bersyukur apa yang kita punya. Jangan yang ekspektasi terlalu tinggi gitu. Yang penting kita rajin usaha, ikhtiar usaha dan berdoa, insya Allah kok hasil usaha itu gak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Seperti itu. Jadi untuk yang ada yang punya perjanjian pesugihan itu dia nggak akan bisa tiba-tiba pengen berhenti, itu nggak bisa. Susah, nggak akan bisa dia. Kalau dia mau berhenti ya ada konsekuensinya tersendiri gitu. Entah itu hal duniawi dia yang udah dapat hilang, entah itu dari keluarganya ada hal apa gitu. Jadi efeknya akan terus aja. Makanya nih buat teman-teman sebelum terlanjur nih, kita ingetin lagi, saling mengingatkannya. Kita ingetin lah di sini, bersyukurlah apa yang kita punya. Apalagi kondisi kita sekarang lagi seperti ini ya. Kondisi kita sekarang lagi, semua orang tuh lagi susah lah. Kesusahan gitu. Jadi kalau kayak teman-teman di sekitar nih lagi ada kondisi kesusahan, berarti ke siapa? Ke Kang Ari aja gitu minta bantuan. Saya boleh.
Kita buka konsultasi buka kok. konsultasi kita sekarang. Lewat audit aja. Nanti biar audit nyalurin ke kita. Yang bikin schedule dan tarif. Iya. Nanti yang pegang schedule-nya Audit. Nah, Schedule dan tarif. oke, jadi kesimpulannya gimana, Andri? Kesimpulannya sih ya, dari kita penglaris jualan itu terserah kalian. Kalian mau beli apapun itu dimanapun, terserah kalian. Hak kalian mau beli apa. Tapi jangan lupa apapun kita mau kita masuk ke tempat itu tersendiri, mau kita mau makan makanannya itu, jangan lupa kita berdoa. Karena itu yang ngilangin efeknya. Pertama pelindung, yang kedua ngilangin efek negatifnya tersebut. Terus yang dari pesugihan ini, banyak bersyukurlah apa yang kita punya. Kuatin iman, Rajin ibadah, itu yang utama. iya betul. Ya, dengan kekuatan iman kita kuat, kita juga akan mudah tergiur lah hal-hal kayak gitu. Karena kan itu juga untuk sesaat sebenarnya, nggak bisa manjang juga sebenarnya. Kalau misalkan kita telat ngasih malah bahaya ke sendiri ya. Nah itu jangan lupa berdoa.